Suara derap sepatu itu terdengar pelan, tapi menancap dalam ke dada waktu. Di ruang perundingan Magelang, meja kayu tampak biasa, piring masih berisi sisa jamuan. Namun di bawah cahaya pagi itu, sejarah baru saja mengguncang iman seorang pangeran. Pangeran Diponegoro menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi tersenyum, kini berubah kaku. Dan ketika tangan-tangan asing itu menjulur, menahannya dengan borgol besi, ia tahu, inilah akhir jihadnya di medan dunia. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya mata yang bergetar. Bukan karena takut, tapi karena mengingat kalimat yang pernah ia baca dalam ayat. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang terdahulu? Di detik pengkhianatan itu, jihad mencapai puncaknya, bukan dengan pedang, tapi dengan kesabaran. Dan dari sanalah, kisah ini berawal, dari luka yang tidak mengalirkan darah, tapi membuka makna takdir. Karena sebelum pengkhianatan itu terjadi, tanah Jawa sudah lama berdenyut oleh gelombang perlawanan Islam. Dari pesantren ke pesantren, dari tarekat ke istana, para ulama menanamkan api keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh tunduk kepada penjajahan. Diponegoro bukan hanya seorang bangsawan, ia adalah murid kehidupan yang memahami jihad bukan sekadar perang, tapi perjalanan menuju ridha Allah di tengah kekuasaan yang zalim. Dan kini, di Magelang, semua itu diuji, bukan oleh pasukan di medan perang, melainkan oleh tangan manusia yang berjanji atas nama damai, tapi menodainya dengan tipu daya. Pagi di Magelang, tahun 1830 itu, tampak seperti pagi biasa di tanah kolonial. Kabut tipis turun dari lereng Gunung Sumbing, menutupi atap-atap rumah Belanda di sepanjang jalan utama menuju benteng militer. Tak ada yang menyangka, di pagi yang tenang itu, sejarah Jawa akan menutup satu bab jihadnya dengan luka yang paling dalam. Pangeran Diponegoro, yang sejak 1825 memimpin perang selama 5 tahun, kini menuju kota itu, atas undangan Jenderal de Kock. Surat undangan itu ditulis dengan nada hormat, mengajak perundingan damai, menjanjikan penghentian perang dengan kehormatan bagi sang pangeran. Diponegoro tiba di Magelang pada 8 Maret tahun 1830. Ia menempati sebuah rumah di utara kota, sementara pasukan Belanda berjaga di sekitar benteng. Di catatan Babad Dipanegara, malam sebelum pertemuan itu ia sholat dan berzikir hingga larut, memohon petunjuk dari Allah, apakah ia harus datang atau tidak. Namun hatinya berkata, jika ini ujian dari Allah, maka aku akan menerimanya dengan ikhlas. Ketika perang meletus, tahun 1825, penyebabnya bukan ambisi politik, tapi perampasan tanah leluhur Tegal Rejo untuk pembangunan jalan Belanda. Bagi orang lain, itu soal tanah. Bagi Diponegoro, itu soal harga diri umat Islam yang diinjak oleh penguasa kafir. Ia menulis dalam Babad, ingsun lawan ora, amarga dunya, nanging, amarga, iman. Lamun bumi Jawa wus rusak, sapa maneh sing ngluhurake agama Allah. Aku berperang bukan karena dunia, tapi karena iman. Jika tanah Jawa rusak, siapa lagi yang akan meninggikan agama Allah? Selama 5 tahun perang, pasukan Diponegoro menebar perlawanan dari Bagelen hingga Kedu, bahkan mencapai pesisir utara Jawa. 13.000 prajurit Belanda gugur, dan lebih dari 200.000 rakyat Jawa kehilangan nyawa. Tapi bagi sang pangeran, itu bukan kekalahan, itu pengorbanan. Jihad tidak diukur dengan menang atau kalah, begitu katanya kepada pasukannya di medan Tegal Brambang, tapi dengan niat yang tetap lurus menuju Allah. Kini, di Magelang, niat itu kembali diuji. Belanda datang bukan dengan meriam, tapi dengan senyum perundingan. De Kock menawarkan pertemuan di rumah residen Magelang, menyebutnya sebagai tanda kehormatan bagi pangeran yang gagah berani. Bagi banyak pengikutnya, ini adalah jebakan. Tapi Diponegoro berkata pelan kepada pengiringnya, jangan takut pada tipu daya manusia.
Takdir Allah tidak bisa ditunda, meski seluruh dunia menentangnya. Malam sebelum perundingan, ia berpuasa. Ia membaca surah Al-Anfal, ayat tentang janji Allah kepada orang-orang yang sabar dalam perang. Ia tahu, besok mungkin bukan lagi hari kemenangan, tapi hari penyerahan diri sepenuhnya kepada takdir. Dan ketika matahari pagi 28 Maret tahun 1830 terbit di atas Magelang, ia menaiki kudanya, perlahan menuju rumah tempat perundingan itu. Beberapa saksi Belanda menulis, dia datang dengan pakaian sederhana, sorban putih di kepala, dan tatapan yang dalam, seperti orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Langkah itu tenang, tapi berat, karena di balik setiap hentakan kakinya, ia membawa keyakinan bahwa pengkhianatan manusia tidak akan pernah menghapus janji Allah. Pagi, 28 Maret tahun 1830. Kabut masih menggantung di kaki Gunung Sumbing ketika iring-iringan kecil itu memasuki kota Magelang. Kuda-kuda berpelana coklat, bendera putih, tergantung di ujung tombak, tanda perundingan damai. Tapi di balik bendera itu, ada gelombang batin yang tak tenang. Pangeran Diponegoro, 49 tahun usianya kala itu, tampak tenang di atas pelana. Jubah putihnya berkibar ringan diterpa angin gunung. Tapi di balik sorot matanya, berkecamuk pertanyaan yang jauh lebih dalam daripada perang itu sendiri. Apakah ini jalan Allah untuk mengakhiri jihad, atau tipu daya dunia untuk mematikan semangatnya? Ia tahu, perang sudah menelan hampir seluruh Jawa Tengah. Sejak 1825, lebih dari 200.000 orang Jawa gugur, lumbung-lumbung terbakar, masjid-masjid dijadikan barak. Belanda kehilangan lebih dari 8.000 serdadu dan jutaan gulden. Tapi yang paling mereka takutkan bukanlah kekuatan senjata, melainkan semangat Islam yang menyatukan rakyat di bawah satu panji tauhid. Diponegoro datang bukan karena menyerah, tapi karena tuntunan batin. Ia pernah berkata dalam catatannya yang kelak dikenal sebagai Babat Dipanegara, "Aku tidak mencari mahkota dunia, melainkan mahkota akhirat." Pagi itu, Magelang tampak damai. Tapi bagi orang yang beriman, kedamaian bisa menjadi topeng dari ujian. Kolonel Clarence menyambutnya dengan sopan. Di belakang, Jenderal Hendrik Merkus de Kock, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menunggu di rumah pertemuan. Diponegoro turun dari kudanya perlahan. Ia sempat menatap langit, seolah mencari tanda dari Tuhan. Langit biru pucat, tapi ada cahaya yang menembus kabut, menyentuh wajahnya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Di dalam ruangan, meja panjang telah disiapkan. Di satu sisi, duduk para perwira Belanda dengan seragam biru gelap. Di sisi lain, para pengikut setia Diponegoro, Kiai Mojo, Ali Basah Sentot, dan beberapa penghulu Islam Magelang. Mereka tahu, ini bukan sekadar perundingan politik. Ini pertemuan antara dua dunia. Antara kekuasaan yang percaya pada kekuatan senjata dan keimanan yang percaya pada takdir ilahi. De Kock membuka pembicaraan dengan nada lunak. Ia menawarkan penghormatan, tempat tinggal, dan kedudukan bagi sang pangeran bila bersedia hidup damai di bawah pemerintahan kolonial. Tapi Diponegoro hanya menunduk. Ia seolah berbicara dengan hatinya sendiri. Apakah damai yang ditawarkan mereka adalah damai yang diridai Allah, atau jebakan untuk menghapus perjuangan umat? Lalu ia berkata perlahan, "Aku datang untuk berdamai, karena aku ingin darah umat berhenti tertumpah. Tapi bila tuan-tuan berkhianat, maka Tuhanlah hakim di antara kita." Di luar, waktu berjalan lambat. Orang-orang kampung Magelang berdiri jauh. Tak tahu bahwa di dalam rumah itu, sejarah sedang menahan napas. De Kock memberi isyarat halus. Tiba-tiba, 6 prajurit Belanda bersenjata maju. Pangeran Diponegoro berdiri tegak. Kiai Mojo berteriak, "Ini pengkhianatan!" Tapi semuanya sudah terlambat. Tangannya dipegang,
senjatanya dirampas, dan ia digiring keluar. Di beranda rumah itu, ia sempat berhenti sejenak. Langit masih biru, tapi kabut menutup gunung. Ia memandang jauh ke arah selatan, ke tanah Jawa yang ia cintai. Lalu ia berkata pelan, nyaris tak terdengar, "Inilah kehendak Allah. Bila jihadku harus berakhir di penjara, biarlah aku tetap membawa iman." Sore itu, rakyat Magelang melihat sang pangeran dibawa menuju Fort Willem I. Tak ada teriakan, hanya isak tertahan. Mereka tahu, yang dibelenggu bukan sekadar tubuh, tapi cahaya perjuangan yang telah membakar hati mereka 5 tahun lamanya. Namun di balik pengkhianatan itu, lahirlah sesuatu yang lebih besar dari kemenangan militer, kesadaran spiritual bangsa, bahwa perjuangan Islam tak pernah berakhir di meja perundingan. Karena jihad bukan sekadar perang, melainkan kesetiaan kepada kebenaran, bahkan ketika dunia berkhianat. Malam turun perlahan di Benteng Willem I, Magelang. Sang pangeran duduk di ruang sempit, hanya ditemani pelita kecil dan selembar sajadah. Di luar, dunia mungkin menganggapnya kalah, tapi di dalam jiwanya, ia merasa baru saja lulus dari ujian terbesar. Ujian untuk tetap teguh ketika semua pintu dunia tertutup. Dalam catatan Belanda, hari itu disebut sebagai penangkapan berhasil tanpa perlawanan. Tapi bagi orang-orang Jawa, itu bukan penangkapan. Itu pengkhianatan terhadap seorang pemimpin yang datang dengan itikat damai. Sehari kemudian, ia dibawa ke Semarang, lalu Batavia, sebelum akhirnya diasingkan ke Manado. 4 tahun ia bertahan di sana, sebelum dipindahkan ke Fort Rotterdam, Makassar, hingga wafat pada 8 Januari tahun 1855. Ia dikuburkan di tempat yang kini dikenal sebagai makam Pangeran Diponegoro, jauh dari tanah kelahirannya. Namun di mata sejarah, ia tak pernah diasingkan, karena namanya tetap hidup di hati umat. Di pengasingan, Pangeran Diponegoro menulis dengan tangan sendiri Babad Dipanegara, sebuah karya yang bukan sekadar kronik perang, melainkan renungan ruhani seorang mujahid. Ia menulis ayat-ayat yang menjadi sandaran hatinya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ia menafsirkan jihad bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi perlawanan terhadap hawa nafsu, keserakahan, dan tipu daya dunia. Ia tahu, tubuhnya bisa dikurung, tapi iman tidak bisa dijajah. Dalam surat-suratnya kepada keluarga, ia sering mengingatkan, jangan berjuang karena kebencian, berjuanglah karena cinta kepada Allah dan kebenaran. Sikapnya di penjara menjadi cermin dari ajaran tasawuf yang ia dalami sejak muda, jalan para sufi yang memandang penderitaan sebagai penyucian jiwa. Ia berpuasa, berzikir, dan mendidik para pengikut yang masih setia menemaninya. Ketika jasadnya terkubur di Makassar, semangatnya justru menyeberang, menjadi api sunyi yang menyala di pesantren-pesantren Jawa, Madura, dan Sumatera. Para santri membacakan Babad Dipanegara seperti membaca kitab perjuangan. Mereka melihat di dalamnya bukan sekadar sejarah perang, tapi tafsir jihad yang lahir dari jiwa Islam Nusantara. 100 tahun kemudian, ruh itu bangkit kembali. Ketika para ulama mendirikan Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Pergerakan Nasional. Mereka mewarisi nilai yang sama, bahwa iman dan kemerdekaan tidak bisa dipisahkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun kesadaran Islam yang modern. Hashim Asy'ari menyerukan resolusi jihad, dan Bung Karno, yang masa kecilnya sering mendengar kisah Diponegoro, menyebutnya sebagai pahlawan yang mengajarkan arti martabat bangsa. Semua itu bermula dari satu peristiwa yang tampak tragis, sebuah pengkhianatan di Magelang yang justru melahirkan kesadaran tentang makna ikhlas dalam perjuangan. Kini, 2 abad telah berlalu, Magelang tidak lagi menjadi medan perang,
Tapi setiap kali kabut turun di kaki gunung, seakan ada bisikan halus yang berkata, "Jangan takut kalah di mata dunia, bila engkau menang di mata Tuhan." Pangeran Diponegoro telah menunjukkan bentuk tertinggi dari jihad. Bukan hanya melawan penjajah, tapi juga menundukkan ego dan menerima takdir dengan sabar. Dalam satu catatan terakhirnya, ia menulis, "Aku hanya ingin negeri ini kembali kepada jalan Allah. Bila perjuanganku harus berhenti di pengasingan, biarlah generasi setelahku melanjutkannya." Dan benar, generasi setelahnya, para ulama, santri, dan pejuang kemerdekaan melanjutkan itu semua dengan pena, dengan doa, dan dengan darah, karena mereka tahu jihad Diponegoro bukanlah kisah yang berakhir di Magelang, melainkan awal dari perjalanan panjang Islam sebagai cahaya perlawanan di Nusantara. Kini, rumah tempat ia dikhianati masih berdiri di Magelang, menjadi situs sejarah nasional. Di sana, setiap pengunjung bisa melihat kursi kayu dan meja perundingan yang membisu, tapi di balik benda-benda itu, yang sesungguhnya hidup adalah makna. Bahwa di dunia yang sering berpihak pada tipu daya, selalu ada manusia yang memilih jalan jujur, meski harus kehilangan segalanya. Dan itulah yang membuat nama Pangeran Diponegoro tak sekadar dikenang, tetapi dihidupkan kembali setiap kali bangsa ini berbicara tentang iman, perjuangan, dan kemerdekaan. Dari tanah Jawa yang berzikir, dari hati seorang pangeran yang rela terhina demi kebenaran, kita belajar bahwa jihad tidak berhenti ketika pedang disarungkan. Ia hidup dalam kesabaran, dalam ilmu, dan dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan pejuang yang ikhlas di jalannya.